Amadou Onana telah menjadi pemain kunci Everton sejak bergabung dengan klub tersebut. Karena itu penampilannya telah menarik perhatian klub-klub seperti Arsenal dan Newcastle United. Menurut laporan dari Football Insider, Onana tentu saja cukup bagus untuk bermain di klub-klub besar di Inggris dan dia bisa menjadi perekrutan yang solid untuk The Gunners. Kepindahannya ke Arsenal akan menjadi langkah besar bagi sang gelandang dan dia pasti akan menikmati prospek bermain di Emirates Stadium musim depan. Sementara Everton kabarnya akan meminta lebih dari 33 juta pound sterling untuk jasa sang pemain. Barcelona terus meningkatkan pekerjaan mereka untuk bursa musim panas pasca Xavi Hernandez memutuskan untuk mundur. Mereka harus mendatangkan pemain untuk menutup lubang di berbagai posisi di lapangan. Menurut laporan dari Sport, Barca mengincar pemain berbakat Feyenoord, Mats Wiever. Barca telah mengawasi Wiever sepanjang musim ini dan bahkan mempertimbangkan untuk merekrutnya di musim dingin. Namun karena aturan FFP, mereka gagal mendapatkan tanda tangannya. Sang gelandang sangat cocok dengan agenda Barcelona sebagai pemain pivot yang juga bisa beroperasi di posisi lebih maju di lini tengah. Cedric Soares merupakan salah satu rekrutan pertama Mikel Arteta untuk klub. Namun sang bek kanan hanya membuat 2 penampilan senior musim ini dengan total hanya 65 menit bermain. Karena itu kepergiannya dari Arsenal mulai menjadi perbincangan di bursa transfer. Pasalnya, Arsenal dilaporkan rela melepasnya dengan harga murah. Namun kini menurut laporan Evening Standard, hal itu tidak akan terjadi karena Cedric akan tetap menjadi pemain Arsenal hingga kontraknya berakhir. Sementara itu masih harus dilihat apakah salah satu dari tim peminat akan mendekati sang pemain saat dia berstatus bebas transfer. Legenda Manchester City Julian Lescott menyebut Phil Foden kini menjadi pemain yang semakin matang dan memberikan pengaruh besar bagi sang juara bertahan. Lescott mengklaim jika Foden memiliki peluang untuk menjadi salah satu pemain terhebat Inggris sepanjang masa. Pada akhir pekan lalu, Manchester City berhasil meraih kemenangan 3-1 di markas Brentford. Pada laga tersebut, Phil Foden tampil gemilang dengan memborong semua gol kemenangan The Citizens. Jika ditotal, Foden sudah mencetak 14 gol dan menyumbangkan 9 assist dari 34 penampilannya musim ini. Sergio Aguero pindah ke Barcelona pada musim panas 2021 silam. Namun karir Aguero di Barcelona cuma seumur jagung saja. Pasalnya, ia harus pensiun karena mengalami masalah pada jantungnya. Saat pindah ke Barcelona, Sergio Aguero memakai nomor punggung 19. Namun Aguero bisa saja memakai nomor punggung 10. Nomor itu menganggur setelah ditinggal pergi Lionel Messi. Aguero ternyata ditawari untuk mengenakan nomor itu tetapi ia menolaknya lantaran mengira Messi bakal kembali lagi ke Barcelona. Ia juga mengatakan bahwa nomor itu seharusnya tidak boleh dipakai oleh siapapun setelah Messi cabut dari Camp Nou. Pierre-Emerick Aubameyang mengaku ingin kembali ke Barcelona. Ia merindukan momen singkatnya saat bermarkas di Camp Nou. Aubameyang berkostum El Barca pada 2022 lalu. Ia tampil dalam 24 laga di berbagai ajang dan mencetak 13 gol. Setelahnya ia merapat ke Chelsea, namun keadaan tidak berjalan baik saat ia kembali ke London. Sejak saat itu ia terus dirumorkan bakal balik lagi ke Barcelona. Aubameyang pun senang mendengar kabar tersebut. Ia mengaku sangat nyaman ketika berada di Barcelona. Auba merasa berada dalam performa luar biasa selama 8 bulan bermarkas di Camp Nou dan ia ingin kembali merasakan sensasi tersebut. Lautaro Martinez dan manajemen Inter Milan memang tengah mengupayakan kerjasama baru sejak beberapa bulan terakhir. Meski kedua belah kubu yakin bisa mencapai kesepakatan, masih ada jarak yang harus ditemui jalan tengahnya antara permintaan sang pemain dan kemampuan klub. Menurut laporan dari La Gazzetta dello Sport, Inter disebut menawari Lautaro gaji sebesar 8 juta euro per musim di kontrak barunya. Namun El Toro menganggap tawaran itu masih kurang dan ia meminta bayaran senilai 10 juta euro per tahun. Laporan tersebut mengklaim bahwa pertemuan kedua belah kubu bakal digelar lagi pada bulan Maret mendatang. Thiago Alcantara telah absen sejak akhir April setelah menjalani operasi pinggul. Setelah mengakhiri penantian 9 bulan untuk kembali bermain di Liverpool melawan Arsenal, Thiago Alcantara kembali harus absen setelah mengalami cedera baru. Menurut The Times, pemain berusia 32 tahun itu menderita masalah otot yang tidak dijelaskan secara spesifik dan sekarang harus absen lebih lama. Rincian lebih lanjut tentang cedera Thiago diperkirakan akan diungkap dalam beberapa hari mendatang ketika Jurgen Klopp mengadakan konferensi pers.
Bersama Chelsea, Enzo Fernandez sepakat menandatangani kontrak hingga 30 Juni 2031. Diharapkan bisa menjadi jenderal di lapangan tengah The Blues, Enzo justru tampil melempem. Pada musim lalu, dia tidak sekalipun mencetak gol dan hanya menorehkan 2 assist dari 22 pertandingan di seluruh ajang bersama Chelsea. Dalam beberapa pekan terakhir, Enzo dikabarkan ingin pergi dari The Blues dan hengkang ke klub lain. Namun, agen Enzo Uriel Perez menegaskan kliennya akan tetap setia bersama Chelsea. Enzo justru ingin membawa The Blues meraih lebih banyak kesuksesan di masa depan. Pemain sayap Arsenal Marquinhos saat ini tidak masuk dalam rencana Mikel Arteta dan diperkirakan akan segera keluar dari London Utara. Saat ini jendela transfer Inggris sudah ditutup. Akan tetapi klub-klub di Brazil masih memiliki waktu 1 bulan untuk menyelesaikan bisnis mereka. Menurut Fabrizio Romano, Fluminense dan Marquinhos kini telah mencapai kesepakatan lisan mengenai peminjaman musim dingin dan ada harapan bahwa transfer tersebut akan diresmikan dalam beberapa hari mendatang. Fluminense dikabarkan telah menegosiasikan opsi pembelian permanen untuk Marquinhos. Mantan bintang Manchester United Jesse Lingard menandatangani kontrak 2 tahun dengan FC Seoul. Ini akan menjadi langkah pertama Lingard sejak meninggalkan Nottingham Forest musim panas lalu. Menurut laporan media Korea, Lingard ditetapkan menjadi pemain dengan bayaran tertinggi di K-League. Ia akan mendapatkan 17.500 pound sterling per minggu yang merupakan penurunan besar dari 180.000 pound sterling per minggu yang dia kumpulkan di Forest. Artinya, Jesse Lingard akan mengumpulkan 910.000 pound sterling per tahun di Seoul setelah menolak tawaran dari 25 klub di seluruh dunia. Barcelona ingin memperkuat 3 posisi di bursa transfer musim panas. Salah satu yang diincar adalah posisi gelandang. Sport melaporkan bahwa Barcelona terus mempertahankan minat pada gelandang Bayern Munich Joshua Kimmich. Pemain internasional Jerman itu akan memasuki tahun terakhir kontraknya dengan juara Bundesliga tersebut. Namun sang gelandang nilai pasarnya mencapai 75 juta euro dan Manchester City mungkin juga memperhatikan situasinya. Selain itu, masih belum ada kejelasan tentang Barca dan situasi keuangan mereka, serta berapa besar daya beli yang mereka miliki di musim panas. Thiago Alcantara diperkirakan akan meninggalkan Liverpool pada akhir kontraknya saat ini. Dengan kontraknya yang kini memasuki bulan-bulan terakhir, Thiago diizinkan untuk berdiskusi dengan klub asing menjelang kepindahannya di musim panas. Media Spanyol yakni AS mengklaim bahwa Alcantara tidak akan kekurangan peminat meskipun ia memiliki riwayat masalah kebugaran. Laporan tersebut tidak menyebutkan nama klub manapun yang tertarik pada Thiago. Namun mantan klubnya, Barcelona, sering disebut-sebut tertarik membawanya kembali ke Katalan. Liverpool dilaporkan mengincar Tosin Adarabioyo untuk menggantikan Virgil van Dijk. Sebab Van Dijk dikabarkan mulai mempertimbangkan hengkang usai Jurgen Klopp memutuskan tak lagi melatih the Reds mulai akhir musim nanti. Dilansir Liverpool Echo, Adarabioyo saat ini kontraknya dengan Fulham bakal habis di akhir musim. Liverpool berpeluang mendapatkannya secara gratis musim panas mendatang. Pemain 26 tahun ini perannya nyaris tak tergantikan di lini belakang Fulham dalam beberapa laga terakhir. Padahal ia sempat absen 2 bulan di awal musim ini akibat cedera. Menurut laporan Football Italia, Juventus terbuka kepada siapapun yang hendak meminang Dusan Vlahovic. Namun mereka hanya akan tertarik pada klub yang berani membayar 90 juta euro. Sudah ada 2 tim besar Eropa yang tertarik mendatangkan pemain Serbia itu, yakni Chelsea dan Atletico Madrid. Namun kedua tim belum mengajukan penawaran resmi. Jika Vlahovic berhasil dilepas pada harga itu, maka Bianconeri akan untung besar karena mereka mendapatkan pemain berusia 24 tahun itu dari Fiorentina dengan harga 80 juta euro pada Januari 2022 lalu. Meski berada dalam kondisi keuangan yang tidak stabil, Barcelona tampaknya masih sangat ingin memperkuat tim mereka. Baru-baru ini Barcelona kembali dikaitkan dengan pemain yang tengah naik daun. Dilansir dari Sport, Blaugrana dikabarkan tengah mengincar winger andalan Brighton, Kaoru Mitoma. Barcelona akan melakukan skema khusus untuk bisa merekrut Mitoma ke Camp Nou. Mereka berencana untuk mengorbankan pemain asli akademi mereka, yaitu Ansu Fati, yang saat ini tengah dipinjamkan ke Brighton. Barca berencana melakukan tukar guling dengan Brighton dalam transfer Mitoma. Gelandang Real Madrid Toni Kroos dikabarkan melirik kemungkinan hijrah ke Juventus pada musim panas mendatang. Kabarnya, agen sang pemain mulai membuka jalan hijrah ke Turin. Media Italia Gazzetta dello Sport mengabarkan jika agen gelandang asal Jerman itu telah menghubungi Juventus.
klub berjuluk si Nyonya Tua itu bisa mendapatkannya secara gratis saat kontraknya berakhir pada 30 Juni mendatang. Namun negosiasi belum berjalan untuk saat ini. Pasalnya, Juventus masih melihat situasi seiring adanya klausul perpanjangan kontrak 1 tahun sang pemain dengan Real Madrid. Saat ini Marcus Rashford masih terikat kontrak dengan Manchester United sampai 2028. Setan Merah juga nampak tak berniat melepasnya meski sang bintang berulah. Namun demikian, situasi Rashford di Old Trafford kabarnya tetap dipantau oleh tim-tim lain. Salah satunya adalah Arsenal. Kabar ini dilansir oleh Football Insider. The Gunners diklaim siap menampung Rashford jika ia berpisah dengan MU musim panas 2024 mendatang. Arsenal sebelumnya memang pernah dilaporkan tertarik memboyong Rashford. Mereka pernah dikaitkan dengan penyerang Inggris itu pada musim panas 2022 lalu. Al-Nassr yang diperkuat Cristiano Ronaldo kalah dari Al-Hilal dengan skor 0-2 dalam laga persahabatan Riyadh Season Cup. Al-Hilal sudah membuka keunggulan ketika pertandingan baru berjalan 16 menit melalui Sergej Milinkovic-Savic. Al-Hilal lalu berhasil menggandakan keunggulan melalui Salem Al-Dawsari di menit ke-30. Gol ini terjadi berkat skema serangan rapi yang disusun Al-Hilal dari bawah. Setelah ketinggalan 2 gol, Al-Nassr berusaha keras mengejar ketertinggalan. Ronaldo dan kawan-kawan berusaha melakukan ancaman-ancaman ke gawang Al-Hilal yang dikawal oleh Bono. Namun skor 2-0 untuk Al-Hilal tak berubah hingga laga berakhir.